kecenderungan benda untuk malas bergerak. Nah, maksudnya apa malas bergerak? Jadi tidak mau bergerak. Dia ingin dia di kondisi awalnya. Misalnya gini, kita punya ini meja ini. Kita dorong, bergerak nggak? Nah, kenapa? Karena udah tersemen. Nah, karena udah tersemen. Semen itu berarti menahan, ada gaya yang menahan. Sehingga benda itu tidak bergerak. Contoh lain, kita punya apa namanya? Ini deh, apa namanya? Balok besar gitu ya. Ini besi. Kira-kira kalau kita dorong bisa bergerak nggak? Bisa, ya bisa nggak. Tapi kalau kita gayanya cuma ya 20 Newton, sementara gaya geseknya di sini ada gaya yang melawan, gaya gesek, F gesek, gaya gesek. Dari tanah, permukaan. Ya. Dari permukaan. Kita nggak kuat mendorong, artinya ada yang menahan dong, ada yang menahan. Nah, sehingga benda ini tidak bisa bergerak. Artinya kelembaman. Sifat suatu benda untuk cenderung diam. Itu namanya. Berarti yang F gesek itu kelembaman. Ya, gaya yang melawan. Nah, maka sigma F sama dengan 0. Kenapa 0? Karena gaya yang melawan itu akan mengurangi gaya yang diberikan. Ya, misalnya ini 20, berarti biar sama dengan 0, ini berarti minus 2. Kenapa minus? Karena arahnya ke kiri kemarin. Oke? Ya, maka di sini dikatakan hukum pertama bahwa sigma force atau total gaya sama dengan 0. Nah, misalnya berarti F1 minus F gesek, ya kan? Sama dengan 0. Berarti kita bisa cari F geseknya. Kalau ini F1 nya 20, otomatis di sini biar 0 berarti 20 juga. Minus tapi arahnya berlawanan 0. Nah, ini namanya rumus 1. Bisa kasih contoh nih rumus 1 kalau kalian perhatikan nih. Ya. Ya, sebenarnya orang fisika sebenarnya unik ya. Apel jatuh dihitung gitu ya. Iya. Nih, ada yang mau buat valudir HP? Siapa HP? Punya HP? Ini? Rando ya? Nah, ini bisa nggak? Gerak? Nah, tapi kalau nah, kenapa nggak jatuh? Nih. Kalau lambat ya apa? Ini hebatnya fisika. Tapi kalau jangan begitu. Ya, namanya ada gesek yang menyebabkan benda itu yang membuat benda itu bergerak. Tapi kalau cepat, gaya geseknya akan bergerak. Nah, kelembaban itu benda cenderung malas bergerak. Seperti contoh lagi nih, kita mengendarai apa? Motor, mobil, atau kita naik mobil, tiba-tiba direm. Kita cenderung ke mana geraknya? Cenderung ke depan. Kan gini kan tiba-tiba direm. Tapi kalau tiba-tiba digas, kita gerak. Jadi sifat suatu benda yang cenderung mempertahankan posisi awalnya. Awalnya bergerak, dia jadi bergerak. Awalnya diam, dia jadi tetap diam. Gitu. Misalnya awalnya diam kan, dia cenderung malas bergerak, berarti dia tetap diam. Kalau yang awalnya bergerak, dia mempertahankan keadaan awalnya untuk bergerak tetap. Seperti kita naik bus, tiba-tiba direm kan, kita awalnya bergerak ya, tiba-tiba direm, kita mempertahankan tetap bergerak. Nah, makanya nggak bisa langsung berhenti. Makanya kalau kecelakaan tuh jedot kan. Nah, sama kalau kita naik motor tiba-tiba digas, kita kaget nggak? Belakang kan? Nah, karena awalnya pelan jadi cepat. Kita mempertahankan pelan untuk tetap pelan. Gitu ya. Berarti dia cenderung apa? Mempertahankan keadaan. Cenderung apa tadi? Mempertahankan keadaan awalnya. Mempertahankan. Kalau badan kita nggak mempertahankan itu nanti nggak bakal tinggi kan? Iya. Kalau gitu, Ini paham betul apa? iya. Syaratnya tetap gaya sama dengan 0. Berarti kalau ukuran Newton 1 itu 0,
tulis dulu atau udah? Belum? Oke, kita lanjut ya. Hukum Newton kedua. Ini udah kalian pelajari kemarin? Tulis nama aja nggak apa-apa. Hukum Newton kedua. Nah, ini berkaitan dengan percepatan kalau ini. Ada percepatan kenapa? Karena sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Yang kemarin nih, kalian udah belajar hukum Newton 2 yang kemarin karena ada perubahan kecepatan. Nah, ini berkaitan dengan contoh ini ya, Kak. Ini ada gaya tekanan F1, ini F2. Masanya 2 kg, ini 10 misalnya. Ini misalnya negatif 4 ya, 4 kg. Maka kecepatan berapa ya? Udah tinggal F1 sigmanya ya, minus F2 M kali A 10 minus 4. Masanya berapa? 2 dikali A. A nya belum tahu kan? 10 kali 4 6. 2 dikali A berarti A nya 6 dibagi 2. A nya berarti sama dengan 3 meter per second kuadrat. Nah, ini percepatan. Nah, ini kemarin udah ya. Nah, sekarang yang hukum terbaru yaitu hukum yang baru kita bahas maksudnya Newton 3. Nah, ini kalian pernah bayangin nggak roket? Kenapa roket bisa naik ke atas? Itu enggak. Gaya dorongnya kemana? Ya, disebabkan oleh adanya apa sebelum didorong. Nah, ada bawahnya. Dia ada ke atas. Roket itu timbul ketika ada gaya dorong ke bawah dulu awalnya yang dihasilkan oleh gas. Ya. Nah, ketika ada gaya dorong ke bawah ini namanya F aksi. Aksi, gaya aksi. Reaksinya kemana? Ke atas. F reaksi. Gaya. Roket ada. Hukum ini menyebabkan orang-orang ilmuwan itu belajar tentang roket. Ilmunya dari siapa? Dari Newton. Newton 3. Oh, udah lama. Awal, lupa tahun itu udah lama ya, sebelum teori yang terbaru ya. Nah, ini bisa research ya. Ya, Newton 3 ya. Berarti contoh gini, ketika kita menekan apa yang kita rasakan? Semakin kita keras menuntutnya, semakin sakit. Semakin kita menuntut ini meja keras, sakit. Karena aksi kita akan dibahas oleh reaksinya sama dengan aksi kita, hanya arahnya berlawanan ya. Ketika kita memukul tembok, ya tembok memberikan tekanan di kita juga sama. Berarti F aksi terusnya yang mana? Beda. Kemarin malas bergerak, mempertahankan posisi awal. Kalau ini beda. Ya. Misalnya gini, ini tembok nih, ini tembok. Kita kasih tekanan tangan kita. Nih, tangan kita dengan gaya F aksinya sama dengan 20 Newton. Berarti tembok memberikan kita berapa? 20 tapi arahnya negatif. Ya, berarti F reaksinya ya kita sakit kan? Min 20. Sama ketika Newton ketika roket ini mendorong ke atas semakin jadi cepat dorongannya. Jadi artinya gaya aksinya juga besar. Bisa nggak sih itu ada nggak barang yang kalau dipakul itu bakal lebih sakit Nggak ada. Ada lebih lemah juga? Maksimal sama. Bisa juga lemah, bisa. Lemah ketika diredam. Ya, ketika ada peredam, ya. Ada redam. Karet misalnya. Iya, karet. Tulis nggak sih? Tulis boleh. Bisa kita kapan? Kapan apa?